Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Nur Kusnul. Saya ingin membahas materi tentang ekologi dan asas-asas ilmu ekologi. Apa sih ekologi itu? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos, yang berarti rumah atau tempat untuk hidup. Secara harfiah, ekologi adalah pengkajian organisme di rumah. Biasanya, ekologi didefinisikan sebagai pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme hidup dan lingkungannya. Dalam ekologi juga terdapat dua faktor, yaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Sedangkan faktor abiotik itu terdiri dari suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Adapun istilah dalam ekologi yang mesti kita ketahui loh teman-teman. Yang pertama itu ada ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan beberapa komunitas yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem ekologi. Contoh, ekosistem air laut, ekosistem daratan tinggi, ekosistem hutan tropis, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada bioma. Bioma adalah sekumpulan beberapa komunitas yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem ekologi yang khas sesuai dengan iklim daerah tertentu. Contohnya, bioma tundra, bioma gurun, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada individu. Individu adalah makhluk tunggal dan dapat hidup dengan sendiri. Contohnya, seekor anak singa, seorang anak laki-laki, sepohon jati, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup pada daerah tertentu atau habitat tertentu. Contohnya, sekumpulan harimau, sekelompok anak di halaman, beberapa ayam, dan lain-lain. Kemudian, yang kelima itu ada komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup yang hidup bersama di suatu habitat tertentu. Contohnya, populasi katak, ikan, kerbau, tikus, ular, dan padi membentuk komunitas sawah. Nah, kemudian yang keenam itu ada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita atau makhluk hidup. Lingkungan terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kemudian selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang berbeda jenis. Simbiosis dibagi menjadi tiga macam, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kemudian ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup penghasil bahan organik atau makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidupnya. Ciri produsen adalah yang mempunyai klorofil. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dan yang ke-10 adalah pengurai. Pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang dapat menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi komponen penyusunan tanah. Dan masih banyak lagi istilah-istilah di dalam ekologi. Kemudian selanjutnya adalah pembagian ekologi berdasarkan 3 bidang. Yang pertama menurut bidang kajian. Di dalam bidang kajian, pembagian ekologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu autekologi. Autekologi yaitu ekologi yang mempelajari suatu spesies organisme atau organisme secara individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya tekanannya pada aspek siklus hidup, adaptasi, sifat parasitis, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada sintekologi, yaitu ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Selanjutnya adalah menurut bidang habitat. Di dalam bidang habitat ini, pembagian ekologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, ekologi estuaria. Estuaria adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan percampuran antara air laut dan air tawar.
yang berasal dari sungai. Sumber air tawar lainnya, saluran air tawar dan genangan air tawar. Lingkungan estuaria merupakan peralihan antara darat dan laut yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut, tetapi terlindungi dari pengaruh gelombang laut. Yang kedua ada padang rumput. Padang rumput adalah daerah yang ditumbuhi tumbuhan yang berjenis rumput, seperti alang-alang. Alang-alang adalah jenis rumput tahunan yang menyukai cahaya matahari dengan bagian yang mudah terbakar di atas tanah dan akar rimpang atau rizom yang menyebar luas di bawah permukaan tanah. Dan yang ketiga adalah pembagian ekologi menurut bidang taksonomi. Di dalam bidang taksonomi, pembagian ekologi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ekologi tumbuhan. Ekologi ini memiliki tumbuhan yang sangat erat dengan beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. 1. Faktor cahaya. 2. Faktor suhu. 3. Faktor air. Yang kedua itu ada ekologi hewan. Ekologi hewan adalah cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi antara hewan dengan lingkungannya, yang menentukan sebaran distribusi dan kemelimpahan hewan-hewan tersebut. Yang ketiga itu ada ekologi mikroba. Mikroba ada di mana-mana, seperti udara, air, makanan, tanah, manusia, permukaan suatu benda atau bahan pangan. Dengan pembelahan yang cepat, mikroorganisme dapat berkembang biak dengan cepat dan kadang-kadang menghasilkan toksin. Dengan ukuran dan massa yang kecil, mikroorganisme dapat berpindah dengan mudah. Dan yang keempat adalah ekologi manusia. Menurut Amos H. Hawley, pada tahun 1950, nomor 67 dikatakan, human ecology may be defined refer in the terms that have already been used as the study of the form and the development of the community in human population. Materi selanjutnya adalah asas-asas ekologi. Apa sih asas-asas ekologi? Asas-asas ilmu ekologi itu merupakan asas-asas dasar dalam ilmu ekologi yang isinya tentang kondisi ekologi di alam ini. Oh iya, asas-asas ekologi juga terdiri dari 14 asas loh. Asas pertama, semua energi yang memasuki sebuah organisasi hidup populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepas. Energi dapat diubah dari suatu bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Asas 2. Asas ini tak lain adalah hukum termodinamika kedua yang banyak digunakan dan berlaku dalam fisika. Ini berarti meskipun energi itu tak pernah hilang dari alam raya, tapi energi tersebut akan terus diubah ke dalam bentuk yang kurang bermanfaat. Asas ketiga, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman semua termasuk kategori sumber alam. Perubahan energi oleh sistem biologi yang berlangsung pada kecepatan yang sebanding dengan adanya materi dan energi di lingkungannya. Asas keempat, untuk semua kategori sumber daya alam, kalau pengadaannya sudah mencapai optimum, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan menambahkan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Melampaui batas maksimum ini, tidak akan ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Asas kelima, ada 2 jenis sumber alam dasar, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan yang tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Kemudian asas yang keenam, individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Apabila pada makhluk hidup terdapat perbedaan sifat keturunan dalam hal tingkat adaptasi terhadap faktor lingkungan fisik. Asas ketujuh, kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Adanya keteraturan pada pola faktor dalam suatu periode yang relatif lama, bahwa terdapat fluktuasi turun naiknya kondisi lingkungan di semua habitat, tetapi besarnya perbedaan dari suatu habitat ke habitat lain. Asas ke-8, sebuah habitat dapat bunuh atau tidak, keanekaragaman takson bergantung kepada bagaimana nicia dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut.
bahwa kelompok taksonomi tertentu daripada suatu makhluk hidup ditandai dengan lingkungannya yang khas. Jadi, tiap-tiap spesies mempunyai niksia tertentu. Asas ke-9, keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitas. Dalam Morawitz tahun 1968, adanya hubungan antara biomasa, aliran energi, dan keanekaragaman dalam suatu sistem biologi. Suatu sistem menyimpan sejumlah materi B untuk biomasa dan mengandung aliran energi melalui materi-materi P untuk produktivitas. Asas ke-10. Dalam asas 10, bahwa sistem biologi menjalani evolusi yang mengarah kepada peningkatan efisiensi, penggunaan energi dalam lingkungan fisik yang stabil. Asas ke-11. Sistem yang sudah mantap dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap belum dewasa. Asas 12. Kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung kepada kepentingan relatifnya di dalam keadaan suatu lingkungan. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas 6 dan 7. Asas 13. Asas ini merupakan penjabaran dari asas 7, 9, dan 12. Lingkungan yang secara fisik sudah menetap kemungkinan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap, yang kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi lebih jauh lagi. Kemudian yang terakhir, asas ke-14. Asas ini merupakan kebalikan dari asas ke-13. Derajat pola keturunan, turun naiknya populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor biotik dan abiotik. Dan juga ekologi berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali. Terima kasih.